Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama kami Bancin Parabola. Di video kali ini kita akan membahas receiver Optus OP66HD, di mana saya di sini mempunyai Optus milik pelanggan saya. Ini ceritanya tadi beliau datang, katanya Bang tolong dulu isikan paket MNC Group. Jadi saya isikan paket celing. Alhasil katanya tetap teracak, jadi saya suruh bawakan receivernya ke sini ya. Setelah saya periksa ternyata betul ya, dia masih tampilannya seperti ini. Anda belum berlangganan, padahal udah saya isi tadi dan masuk ya. Yang ini siaran RCTI, frekuensinya juga udah tepat. Saya menggunakan parabola jaring ini bro. Ini bisa Anda perhatikan frekuensinya sudah pas ini ya, 3860, vertikal 31.000. Ini masih teracak, artinya belum aktif ya. Sebelum kita pastikan ada bermasalah, kita pastikan dulu frekuensinya sudah tepat di frekuensi Cavision. Di sini saya menggunakan parabola jaring, jadi kita lihat frekuensinya bro. Frekuensinya untuk parabola jaring itu tentunya 3860, vertikal 31.000. Yang ini sudah tepat ya, sudah pas untuk frekuensi RCTI HD-nya bro. Berarti memang ada bermasalah di receiver ini. Tapi buat kalian kalau misalnya siarannya teracak, jangan langsung diponis, dipastikan dulu frekuensinya sudah seperti yang tadi ya, kalau parabola jaring. Nah kalau sama kasusnya dengan yang ini, kita masuk ke menu, ini kita geser-geser ke kanan ya, kita akan melihat nomor STB ID-nya, karena itu sering error. Kita geser aja ini ke kanan sampai ketemu yang ini bro, ABC, ABP, CA kita oke kan, baru smart card info kita oke kan. Nah ini bisa Anda perhatikan di bagian bawah ini STB ID ini F ini biasanya angka-angka ya. Kalau seperti ini biasanya error. Nah selanjutnya coba kita cek di STB informasi, juga sama di sini STB ID-nya error juga. Ini bisa Anda perhatikan F ya, sama dia bro dengan yang ini. Untuk memastikan nomornya ini akan coba saya cek melalui aplikasi TV Voucher ya. Di sini akan kita cek bahwa pulsa yang tadi sudah kita masukkan dan masuk di sini bro. Di sini coba langsung kita cek paketnya, kita tempelkan nomor STB-nya di sini yang di layar tadi, baru kita proses. Nah di sini bisa Anda perhatikan paket celingnya masih ada ini bro ya, 14 November 2023 sampai dengan 13 Desember 2023. Tadi saya isikan 1 bulan ya. Ini nomornya ini sama bro dengan yang di layar tadi, yang ini ya, ujungnya 557. Oke, cara menanganinya bro bisa juga dengan cara dikembalikan pengaturan awal, tapi hal itu tadi sudah kami lakukan namun hasilnya tetap nihil. Jadi receivernya langsung kita bongkar. Ini cara ini anti gagal. Kenapa dibongkar? Karena di bagian IC EEPROM itu ada yang tekor mungkin datanya, ataupun semacam error lah ya. Jadi ini sebenarnya bisa kita flash datanya di komputer, tapi kami alat flashnya nggak ada. Jadi langsung aja kita buka, kita bongkar, baru kita copot nanti, terus kita ambil EEPROM cabutan. Nah inilah dia bro, mesinnya, mainboardnya. Dia isinya hanya satu PCB aja karena dia di sini nggak pakai PSU ya. Terus di sini saya coba ambilkan EEPROM dari bekas Optus juga ini bro, bekas Optus. Di sini ada EEPROM-nya juga ini. Jadi rencana akan saya cabut dan nanti EEPROM-nya ini akan saya pindahkan ke EEPROM yang rusak ini. Nanti yang ini akan saya cabut, baru saya gantikan pakai EEPROM yang bekas tadi. Ini bisa kita flash memang, cuman saya alat flashnya kebetulan nggak ada, jadi ini langsung kita pindahkan aja bro. Ini pertama-tama akan saya cungkil dulu, saya lepaskan supaya kita mencabutnya lebih enak. Cara mencabutnya cukup kita delederkan aja, kita solder semua kakinya, didempetkan nggak masalah itu bro. Setelah kita dempetkan seperti ini, nanti kita panaskan kiri dan kanan, maka dia akan bergeser bro. Baru kita cabut menggunakan pinset ya.
Nih kita panaskan kiri dan kanan secara cepat, maka dia akan lepas bro. Nah, ini bisa Anda perhatikan sudah terlepas. Baru ini nanti akan kita pasangkan ke EEPROM Optus yang satunya lagi yang rusak tadi ya. Ini mudah-mudahan aja masih bagus ya. Ini dia EEPROM yang kita duga error tadi bro. Di sini nggak saya flash karena alat flashnya nggak ada, jadi langsung saya gantikan aja. Ini juga sama kita deleterkan juga seperti yang tadi. Baru nanti kalau udah mencair dia timahnya ini semua, baru kita angkat pakai pinset juga bro. Nah ini dia, mantap bro ya. Jadi ini tinggal kita pasangkan EEPROM yang second tadi, yang bekas. Kita bersihkan dulu pakai sedot timah. Baru kalau udah bersih seperti ini masih ada sedikit lagi. Oke, sudah bersih. Selanjutnya karena di sini tadi masih ada kotoran, masih ada timahnya yang menempel, ini juga akan kita sedot ya. Kita bersihkan dari sini bro. Ini bisa Anda perhatikan masih ada. Shoot. Nah. Oke, udah bersih. Baru saatnya kita pasangkan. Pemasangannya jangan terbalik ya bro. Dia ada titiknya dia bro. Di sebelah kiri ada titiknya, harus kita sesuaikan dia bro. Pokoknya sebelum dibongkar Anda perhatikan dulu gimana posisinya, supaya nggak keliru nanti masangnya ya. Ini saya balikkan, baru akan saya solder. Sebaiknya juga kalian pemasangan ini gunakanlah plug ya. Dipakaikan plug supaya tidak menyatu dan IC EEPROM-nya ini nanti awet, nggak rusak saat disolder ya. Pemasangannya kakinya ini nggak usah kita kasih lagi timah bro, nanti kebanyakan. Jadi tinggal kita panaskan aja kaki-kakinya, maka nanti akan menyatu dia bro ya. Nah setelah seperti ini tinggal kita pasangkan lagi soketnya, soket ke tombolnya ini. Baru coba akan kita nyalakan dan kita tes ke TV-nya. Mudah-mudahan sudah beres masalahnya bro ya. Ini rekan saya sedang memasangkan antenanya dan nanti akan kita cek. Mudah-mudahan errornya sudah hilang ya. Biasanya dengan penggantian EEPROM itu dia kembali normal kalau EEPROM-nya itu masih bagus ya. Karena kebetulan tadi cabutan juga yang kita ambil bro. Di sini masih loading, Cavision on terus ya. Bingung juga caranya gimana on terus ya. EEPROM-nya aja udah rusak ya. Ini kita tunggu dulu, loadingnya lumayan lama ini bro. Kita tunggu aja, harap bersabar sedikit. Ini tadi udah kita isi paketnya, harusnya langsung aktif ini ya. Ini Indosiar. Nah, ini berhubung ada Piala Dunia U17, hak siar nggak ada, maka diacak. Nah, untuk MNC Group di sini sudah aktif bro ya. Udah aktif, ada Upin Ipin. Karena tadi memang kita isikan paket selingnya tadi di sini. Tadi belum aktif karena STB ID-nya error. Di sini langsung kita cek lagi STB ID tadi, Smart Card Info. Nah, bisa Anda perhatikan untuk STB ID-nya tadi yang tadinya FFFF ini sudah normal bro. Sudah angka ya. Mantap. Di sini STB info juga bisa kita cek. Di sini bisa Anda perhatikan, di sini juga sudah terbaca untuk STB ID-nya. Nah, berhubung STB ID-nya sudah terbaca, berarti receiver ini sudah selesai kita perbaiki. Maka cukup sekianlah bro pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa dukung kami terus Bancin Parabola dengan cara di subscribe, di like, dan juga di share bro ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.